Perang Melawan Kolonialisme oleh Maya Asmi Sundari. Perlawanan rakyat Aceh. Latar belakang pada tahun 1511 setelah Malaka jatuh ke tangan Portugis, perdagangan di Aceh semakin berkembang. Hal itu menjadi ancaman bagi Portugis, sehingga pada tahun 1523 Portugis menyerang Aceh di bawah pimpinan Henry Guest, dan pada tahun 1524 dipimpin oleh de Sousa. Langkah-langkah Aceh dalam menghadapi Portugis: 1. Melengkapi kapal-kapal dagang Aceh dengan persenjataan, meriam dan prajurit. 2. Mendatangkan bantuan persenjataan beberapa ahli dari Turki pada tahun 1567. 3. Mendatangkan persenjataan dari Kalikut dan Jepara. Pimpinan Aceh, Sultan Iskandar Muda. Akhir dari peperangan, Portugis harus mengerahkan semua kekuatan tentara dan persenjataan dalam menghadapi serangan Sultan Iskandar Muda. Namun serangan Aceh kali ini tidak berhasil mengusir Portugis dari Malaka. Hubungan Aceh dan Portugis semakin memburuk. Bentrokan antara kedua belah pihak sering terjadi, tetapi Portugis tidak berhasil menguasai Aceh. Begitu pula Aceh tidak dapat mengusir Portugis dari Malaka. Yang berhasil mengusir Portugis adalah VOC pada tahun 1641. Perlawanan rakyat Ternate pada tahun 1521, Portugis tiba di Ternate. Tidak lama kemudian Spanyol datang di Tidore. Hal itu menimbulkan persengketaan. Ternate bersekutu dengan Portugis, dan Tidore bersekutu dengan Spanyol. Persengketaan itu akhirnya dapat diselesaikan dengan perjanjian damai, yaitu perjanjian Saragossa, yang intinya Portugis tetap berada di Ternate. Portugis semakin berkuasa untuk melakukan monopoli perdagangan. Kedudukan Portugis semakin mengganggu kerajaan-kerajaan yang ada di Maluku. Pada tahun 1565, muncul perlawanan rakyat Ternate di bawah pimpinan Sultan Hairun. Sultan Hairun menyerukan kepada rakyat dari Irian sampai Jawa untuk melawan Portugis. Portugis sampai kewalahan menghadapi perlawanan rakyat. Portugis menggunakan tipu muslihatnya dengan mengadakan perjanjian dengan Sultan Hairun di benteng Sao Paulo. Pada saat perundingan berlangsung, Sultan Hairun dibunuh. Perlawanan dipimpin oleh Sultan Baabullah. Melihat tindakan Portugis yang tidak mengenal nilai-nilai kemanusiaan, akhirnya rakyat Ternate dan Tidore bersatu melawan Portugis. Akhirnya, pada tahun 1575, Portugis berhasil didesak diusir dari Ternate. Orang-orang Portugis melarikan diri dan menetap di Ambon sampai tahun 1605. Pada tahun itu Portugis dapat diusir dari Ambon dan kemudian menetap di Timor Timur. Perlawanan rakyat Goa. Pusat kerajaan Goa berada di Sembaupu dan sekaligus sebagai pelabuhan. Pelabuhan Sembaupu memiliki letak yang strategis dalam jalur perdagangan internasional. Pelabuhan Sembaupu berperan sebagai bandar perdagangan, tempat persinggahan kapal-kapal dagang dari timur ke barat atau sebaliknya. Karena letak pelabuhan Sembaupu yang strategis, VOC berusaha keras untuk dapat mengendalikan Goa dan menguasai pelabuhan Sembaupu serta melakukan monopoli perdagangan. Untuk melemahkan Goa, pada tahun 1634, VOC melakukan blokade terhadap pelabuhan Sembaupu, tetapi gagal karena perahu-perahu Makassar yang berukuran kecil lebih lincah dan mudah bergerak di antara pulau-pulau yang ada. Kemudian kapal-kapal VOC merusak dan menangkap kapal-kapal pribumi maupun kapal-kapal asing lainnya. Sultan Hasanuddin menentang ambisi VOC yang memaksakan monopoli di Goa. Seluruh kekuatan dipersiapkan untuk menghadapi VOC. Beberapa benteng pertahanan mulai dipersiapkan di sepanjang pantai.
Semua dipersiapkan untuk melawan VOC. Sementara itu, VOC juga mempersiapkan diri untuk menundukkan Goa. Politik Divide et Impera mulai dilancarkan VOC. Bersekutu dengan Pangeran Bugis, Arupalaka. Pada tanggal 7 Juli 1667, meletuslah Perang Goa. Tentara VOC dipimpin oleh Cornelis Janszoon Spelman, diperkuat oleh pengikut Arupalaka, dan ditambah orang-orang Ambon di bawah pimpinan Jonker van Manipa. Beberapa serangan VOC berhasil ditahan pasukan Hasanuddin, tetapi dengan pasukan gabungan disertai peralatan senjata yang lebih lengkap, VOC berhasil mendesak pasukan Hasanuddin. Benteng pertahanan tentara Goa di Barombang dapat diduduki oleh pasukan Arupalaka. Hal ini menandai kemenangan pihak VOC atas kerajaan Goa. Sultan Hasanuddin kemudian dipaksa untuk menandatangani perjanjian Bongaya pada tanggal 18 November 1667 yang isinya antara lain sebagai berikut. Goa harus mengakui hak monopoli VOC. 1. Kedua, semua orang barat kecuali Belanda harus meninggalkan wilayah Goa. 3. Goa harus membayar biaya perang. Perlawanan rakyat Bali. Perlawanan rakyat Bali latar belakang pada abad ke-19 di Bali sudah berkembang. Kerajaan-kerajaan yang berdaulat seperti Kerajaan Buleleng, Karangasem, Klungkung, Gianyar, Badung, Jembrana, Tabanan, Menguri, dan Bangli. Pada masa pemerintahan Daendels mulai terjadi kontak dengan kerajaan-kerajaan di Bali. Tidak hanya urusan dagang tetapi menyangkut sewa-menyewa orang Bali untuk dijadikan tentara pemerintah Hindia. Namun dalam perkembangannya, pemerintah Hindia Belanda ingin menanamkan pengaruhnya dan berkuasa di Bali. Untuk itu, Belanda mengirimkan 2 utusan yaitu G.A. Granfry Molière untuk misi ekonomi dan Huskus Koopman untuk misi politik. Misi ekonomi dapat berjalan lancar. Namun, misi politik menghadapi kendala. Tapi akhirnya Raja-Raja Bali dengan Belanda membentuk suatu perjanjian atau perjanjian kontrak antara Raja-Raja Bali itu secara umum mengenai dihapuskannya hukum tawan karang. Karena kelihayan Belanda, Raja-Raja di Bali dapat menerima perjanjian tersebut. Tetapi sampai tahun 1844, Raja Buleleng dan Karangasem belum melaksanakan perjanjian tersebut. Terbukti pada tahun 1844, penduduk melakukan perampasan isi kapal Belanda yang terdampar di pantai Sangit, Buleleng, dan Jembrana. Atas kejadian tersebut, Belanda memprotes keras. Belanda memaksa Raja Buleleng, Gusti Ngurah Made Karangasem agar melaksanakan isi perjanjian yang telah disepakati. Belanda juga menuntut ganti rugi. Namun Raja Buleleng dan patihnya I Gusti Ketut Jalantik dengan tegas menolak tuntutan Belanda tersebut. Akhirnya terjadi peperangan. Dalam pertempuran ini, Raja Buleleng juga mendapat dukungan dari kerajaan Karangasem dan Klungklung. Persenjataan Belanda lebih lengkap dan modern, maka para pejuang Buleleng semakin terdesak. Benteng pertahanan Buleleng dapat dikuasai oleh Belanda. Raja dan Patih Ketut Jelantik beserta pasukannya terpaksa mundur sampai ke Jagaraga. Pasukan Belanda terus mendesak dan memaksa Raja Buleleng untuk menandatangani perjanjian yang isinya 1. Dalam waktu 3 bulan, Raja Buleleng harus menghancurkan semua benteng Buleleng yang pernah digunakan dan tidak boleh membangun benteng baru. 2. Raja Buleleng harus membayar ganti rugi dari biaya perang yang telah dikeluarkan Belanda, sejumlah 75.000 gulden, dan Raja harus menyerahkan I Gusti Ketut Jalantik kepada pemerintah Belanda. 3. Belanda diizinkan menempatkan pasukannya di Buleleng. Namun perjanjian yang telah disepakati itu tidak dilaksanakan oleh Raja Buleleng. Bahkan, Patih Ketut Jelantik mempersiapkan perlawanan kepada Belanda.
pada tanggal 8 Juni 1848, Belanda menyerang benteng Jagaraga. Pemimpin Belanda adalah Jan van Swieten, Letkol Suderland. Dalam pertempuran tersebut, pasukan Belanda mengalami kekalahan. Kemudian Belanda melakukan pembalasan pada awal April 1849. Dalam pertempuran ini, Belanda berhasil melenyapkan kedaulatan rakyat Buleleng. Raja Buleleng, I Gusti Ketut Jelantik beserta istrinya menyingkir ke Karangasem untuk mempertahankan diri, namun mereka tertangkap dan terbunuh. Dengan terbunuhnya Raja Buleleng dan Patih Ketut Jelantik, maka jatuhlah kerajaan Buleleng ke tangan Belanda. Kemudian Karangasem dan Klungkung juga jatuh ke tangan Belanda. Perang Banjar. Perang Banjar. Sebab-sebab terjadinya Perang Banjar. Keinginan Belanda untuk menguasai Banjarmasin karena Kesultanan Banjarmasin memiliki posisi yang strategis dalam kegiatan perdagangan dunia. Banjarmasin merupakan penghasil emas, intan, lada, rotan, dan damar. Semakin sempitnya wilayah Kesultanan Banjar yang menyebabkan problem kehidupan sosial ekonomi, beban hidup penguasa kerajaan semakin sulit sehingga rakyat menjadi sasaran eksploitasi. Rakyat diperintahkan untuk melakukan kerja wajib. Belanda ikut campur dalam urusan kerajaan. Belanda mendukung Tamjidillah untuk menjadi sultan, sedangkan pihak kerajaan menginginkan Pangeran Hidayatullah. Peperangan dengan Belanda, Pangeran Antasari kecewa dengan keadaan yang terjadi di lingkungan kerajaan. Pangeran Antasari bergabung dengan gerakan Aling untuk menurunkan Tamjidillah dan melawan Belanda. Sultan Tamjidillah yang tidak disenangi oleh rakyat tidak dapat berbuat apa-apa. Akhirnya Belanda memerintahkan Tamjidillah untuk turun tahta. Tamjidillah kemudian diasingkan ke Bogor. Mulai saat itu, Sultanan Banjar berada di bawah kekuasaan Belanda. Belanda berusaha membujuk Pangeran Hidayatullah untuk menjadi sultan. Tetapi beliau lebih memilih bersama rakyat untuk melawan Belanda. Siasat perlawanan rakyat Banjar. 1. Pemusatan kekuatan perlawanan di daerah Amutai. 2. Membuat dan memperkuat pertahanan di Laut Martapura, Rantau, dan Kandangan. 3. Pangeran Antasari memperkuat pertahanan di Dusun Atas. 4. Mengusahakan tambahan senjata. Oleh para ulama dan semua pengikutnya, Pangeran Hidayatullah diangkat sebagai sultan. Setelah itu, Pangeran Hidayatullah menyatakan perang jihad fisabilillah terhadap Belanda. Gerakan perlawanan Pangeran Hidayatullah dipusatkan di Barabai yang diperkuat oleh pasukan Demang Lehman. Pada saat itu, melawan Belanda yang dipimpin oleh Persvik. Akhirnya pada tanggal 28 Februari 1862, Hidayatullah berhasil ditangkap bersama anggota keluarga yang ikut bergerilya, kemudian diasingkan ke Cianjur, Jawa Barat. Oke guys, ya segitu aja ya Flash History yang coba channel ini paparkan. Perang melawan kolonialisme itu terjadi di beberapa wilayah Indonesia, mulai dari Aceh ya, terus ada penjajahan pula dilakukan oleh Portugis di Ternate, dan kemudian datang Spanyol di Tidore, sehingga membuat situ terjadi perpecahan ya. Ada yang bersatu dengan Portugis bahkan hingga akhirnya setelah mengusir Spanyol terusir ke Filipina. Kemudian kembali rakyat bersatu mengusir penjajah yang lain, yaitu Portugis sendiri, yang akhirnya terdesak hingga mundur ke Timur pada saat itu. Itu luar biasa ya. Lihat di sini beberapa kejadian-kejadian Divide et Impera ya, ketika rakyat dipecah. Kemudian kita selalu bertanya,
Harusnya dengan sejarah Indonesia yang beragam kerajaan, kultur, banyak hal ya. Itu di mana ya benteng-benteng kerajaan, istana-istana yang harusnya megah itu? Di sini terjawab sebenarnya ketika contoh yang di Bali itu ya, ya di yang I Gusti Ketut Jelantik, yang Raja Buleleng. Jadi Buleleng, kerajaan Buleleng dipimpin oleh Raja Buleleng, dikomandain oleh Patih Jelantik, Imade Jelantik ya. Sorry, itu harus ketika ingin mencapai perjanjian damai, yang harusnya damai, win-win solution antar kedua belah pihak, atau bahkan walaupun tetap tidak adil, karena tetap saja penjajah itu bukan di sini tempatnya, tapi di sana, di Eropa sana, di dunia barat lah mereka. Ngapain datang ke sini, tiba-tiba menekan kita, intervensi bangsa kita, hancur leburkan Devi Bera bangsa kita, bikin perjanjian itu sayangnya menjadi acuan barometer dunia ya, sebagai legalitas. Ya ini, Kerajaan Buleleng beberapa kali atau dalam perjanjian itu diharuskan untuk menghancurkan benteng dan tidak membangunnya lagi. Oke, logis, make masuk akal. Bagaimana kita dihilangkan sejarah oleh para penjajah itu? Agar apa? Agar kita kehilangan jati diri. Itulah menjawab pertanyaan kita, bagaimana kita ini bangsa beribu kerajaan ya, yang sebelum kita bersatu itu beribu kerajaan dan rukun, semuanya rukun. Tapi kok tidak ada ya situs-situs istananya seperti di barat sana ya. Walaupun ada sebagian kecil masih ada yang tersisa. Memang itu ya kecil lah ya. Tidak sebesar semegah Majapahit dan Sriwijaya kalau menurut dari sejarah yang kita pelajari. Oke, cukup segitu untuk hari ini. Mudah-mudahan teman-teman berita ini bisa bermanfaat buat teman-teman dan memotivasi kita agar kita bangga, kita gali lagi, kita eksplor lagi kemampuan kita. Agar apa? Agar kita kembali menjadi bangsa yang unggul, bangsa yang bukan yang bangsa diremehkan, bangsa yang tidak minder, bangsa yang terdepan dalam menyongsong sejarah di masa depan bagi anak dan cucu-cucu kita. Oke, sampai jumpa. Let's go.